kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hati kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami, Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Lewat renungan hari ini, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 11 Januari 2024. Tema kita hari ini, belajar kepada Yesus. Bacaan diambil pada kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya baca untuk ayat yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, lelah, letih, lesu, dan berbeban berat adalah sesuatu yang manusiawi. Lelah, letih, lesu, dan berbeban berat adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia sejak purbakala. Namun, haus, lapar, lelah, letih, lesu, dan berbeban berat yang berlangsung berkepanjangan boleh jadi akan sangat tidak baik, berbahaya, serta menimbulkan sakit penyakit, penderitaan, dan kesengsaraan. Saudara-saudara, kenyataannya banyak orang yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat yang berkepanjangan. Bahkan mereka tidak kuasa untuk menolong dirinya sendiri, sehingga tidak dapat mengatasi rasa lapar, lelah, letih, lesu, dan beban berat itu. Karenanya masalah-masalah itu berlangsung berkepanjangan sehingga sangat memerlukan pertolongan pada waktunya. Lantas, kepada siapakah ia akan memperoleh pertolongan? Dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, Tuhan Yesus mendidik, mengajar, dan menasihati murid-muridnya dan orang banyak pada zaman itu, dan kita yang hidup pada zaman ini, sebagai berikut. Pertama, hal yang perlu kita pelajari. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu bisa kita baca di ayat 25 sampai 26. Alkitab mencatat pada waktu itu Tuhan berkata kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak bahwa dirinya
sungguh bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, bahwa dia bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Sebab dahulu semua itu sudah disembunyikannya bagi orang bijak, orang pandai selama berabad-abad, tetapi kemudian dinyatakannya kepada orang kecil. Tuhan Yesus pun menyatakan kepada Bapa bahwa hal itulah yang berkenan kepadanya. Hal kedua yang kita pelajari, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Itu ada di ayat 27. Alkitab juga menyatakan bahwa Allah Bapa sudah menyerahkan segala kuasa kepadanya, bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, serta orang-orang yang mengasihinya, sehingga ia berkenan menyatakan kepadanya. Hal ketiga yang kita pelajari, marilah datang kepadaku semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Di ayat 28, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus Kristus mengundang kita dan semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, supaya mereka dan kita semua datang kepada Dia. Marilah kepadanya kita harus datang. Ayo kita semua yang letih lesu dan berbeban berat menuju dan mendekat kepada Tuhan kita. Ia berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Perhatikanlah betapa Tuhan Yesus dengan murah hati mengundang kita dan semua orang berdosa, yaitu mereka dan kita semua yang sangat lelah, letih, lesu, dan beban berat karena segala dosa dan pelanggaran kita. Setelah kita melakukan berbagai-bagai dosa dan pelanggaran, lalu kemudian kita meninggalkannya, kita semakin jauh tersesat, terjebak dan terbelenggu oleh dosa dan pelanggaran yang sangat melelahkan, sangat meletihkan. Saudara-saudara, namun demikian, Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa Tuhan kita, memanggil kita dengan lemah lembut. Dia, Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa, mengundang kita dengan sangat rendah hati dan tanpa syarat. Dia mengajak kita dengan sabar dan penuh kasih. Wahai semua orang yang letih lesu, berbeban berat, datanglah mendekat kepadanya, maka Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Haleluya. Hal keempat yang kita pelajari, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ayat 29 sampai 30. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya dan kepada kita pada zaman sekarang bahwa hendaknya mereka dan kita harus memikul kuk yang sudah dipasangnya bagi kita. Hendaklah kita setia dan terus belajar kepadanya. Hendaknya kita tidak berhenti untuk belajar kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita yang lemah lembut, sabar dan rendah hati, sehingga jiwa kita tenang. Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, memasang kuk di leher kita, bahwa kuk yang dipasangnya di leher kita adalah kuk yang enak dan bebannya pun ringan dan tidak berat. Sehingga apa? Sehingga kita nyaman dan kuat menjalani kehidupan kita di dalam namanya. Karenanya hendaklah kita dengan sukacita dan setia memikul kuk yang sudah dipasangnya di leher kita, karena kuknya nyaman dan enak dan beban pun tidak berat. Oleh karena itu, ketika Dia berkenan mengundang kita yang lelah, letih, lesu, dan beban berat, segerakanlah untuk datang bersujud kepada Dia. Segeralah kita untuk datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Nya. Refleksi, Alkitab mengatakan kepada kita agar
hendaknya kita datang kepada Dia, yaitu semua yang letih lesu dan beban berat, sebab Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita belajar kepada Yesus, Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengajar kami untuk datang kepada Dia, untuk belajar kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Kami hendak taat untuk senantiasa mengikuti segala firman Tuhan. Tuhan tahu berbagai persoalan yang kami hadapi, tapi Tuhan juga tahu bahwa kami membutuhkan Tuhan. Maka Dia hadir, Dia yang akan menyertai kami sepanjang jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, firman yang membuat kami menjadi kuat, firman yang senantiasa membuat kami menjadi pemenang. Tuntun kami terus, dan kami mau belajar terus kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.